Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kami akan menyampaikan materi kuantitas rawi hadis, mutawatir, dan ahad dengan beranggotakan Alainal Mafaza, saya sendiri, Vindi Almas Martini, dan Salsa Octavia Dwi Puspitasari. Next. Pengertian hadis mutawatir dan ahad. Hadis mutawatir secara bahasa, mutawatir adalah al-mutabi yang artinya datang, beriringan atau beruntun. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak pada tiap tingkatan. Sehingga mustahil bagi mereka sepakat untuk berbohong dan proses tersebut dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera. Next. Hadis mutawatir memiliki 4 kriteria. Yang pertama yaitu diriwayatkan oleh sejumlah banyak orang. Dan yang kedua, adanya jumlah banyak orang pada seluruh tingkatan sanad. Yang ketiga, memiliki kesepakatan dan tidak dapat berbohong. Dan yang terakhir yaitu sandaran berita pada panca indera. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Vindi. Baik, saya akan lanjutkan mengenai pengertian dari hadis ahad. Secara bahasa, kata ahad merupakan bentuk plural dari kata ahad yang bermakna satu. Hadis ahad adalah hadis yang sanadnya sahih dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya, yaitu Nabi. Tetapi kandungannya memberikan pengertian zani dan tidak sampai kepada qati' atau yakin. Dan selanjutnya adalah macam-macam hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir ini ada 3 macam, yaitu yang pertama ada mutawatir lafzi, yang kedua mutawatir ma'nawi, yang ketiga mutawatir a'mali. Baik, saya akan jelaskan secara singkat mengenai macam-macam dari hadis mutawatir yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan dengan lafaz dan makna yang sama, serta kandungan hukum yang sama. Contohnya itu, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang ini sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia siap-siap menduduki tempatnya di atas api neraka. Yang kedua ada mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafaz berbeda-beda. Tetapi jika disimpulkan mempunyai makna yang sama, tetapi lafaznya saja yang berbeda. Contohnya, hadis yang diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya ketika berdoa. Hadis seperti ini diriwayatkan dari Nabi Muhammad berjumlah sekitar 100 hadis dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi mempunyai titik persamaan, yaitu keadaan Nabi Muhammad mengangkat tangan saat berdoa. Yang terakhir adalah mutawatir a'mali. Hadis mutawatir a'mali yakni amalan agama atau ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat, tabi'in, dan seterusnya hingga sampai generasi sekarang. Contohnya, hadis-hadis Nabi tentang sholat dan jumlah rakaatnya, sholat id, jenazah, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Salsa. Baik, macam-macam hadis mutawatir dan ahad. Macam-macam hadis ahad. Yang pertama hadis mansyur, yang kedua hadis aziz, yang ketiga hadis gharib. Next. Yang pertama hadis mansyur. Hadis mansyur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dari setiap generasi. Akan tetapi tidak mencapai jumlah mutawatir. Yang kedua, hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh tidak kurang dari 2 perawi pada seluruh tingkatan atau generasi. Yang ketiga yaitu hadis gharib.
Hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan seorang perawi dimanapun hal itu terjadi. Next. Syarat-syarat hadis mutawatir dan ahad. Syarat-syarat hadis mutawatir, yang pertama, harus diriwayatkan oleh banyak jalur perawi. Yang kedua, menurut pertimbangan rasio mereka mustahil melakukan konspirasi kebohongan. Yang ketiga, perawi banyak yang meriwayatkan dari rawi yang banyak pula. Dan yang terakhir, sandaran akhir atau hadis yang diriwayatkan dari perawi itu harus berdasarkan sesuatu yang indrawi. Syarat-syarat hadis ahad. Yang pertama, rangkaian periwayat atau sanad harus bersambung sampai pada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, orang yang meriwayatkannya harus terpercaya pengamalan agamanya. Yang ketiga, perawi hadis meriwayatkan dari orang yang biasa meriwayatkan sama dengan huruf yang didengarnya. Yang keempat, tidak meriwayatkan bil makna. Yang kelima, orang yang meriwayatkan kuat hafalannya dan akurat catatannya. Dan yang terakhir, orang yang meriwayatkan tidak boleh seorang mudallis. Next. Perbedaan antara hadis mutawatir dan ahad. Yang pertama, dari segi jumlah rawi. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh para rawi yang jumlahnya sangat banyak. Sedangkan hadis ahad diriwayatkan oleh para rawi dalam jumlah yang menurut adat kebiasaan. Yang kedua, dari segi pengetahuan yang dihasilkan. Hadis mutawatir menghasilkan ilmu qot'i atau pasti atau ilmu daruri mendesak untuk diyakini bahwa hadis itu sungguh-sungguh dari Rasulullah. Sedangkan hadis ahad menghasilkan ilmu zanni, bersifat dugaan. Yang ketiga, dari segi kedudukan. Hadis mutawatir sebagai sumber ajaran agama Islam memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada hadis ahad. Dan yang terakhir, dari segi kebenaran keterangan matan. Dapat ditegaskan bahwa keterangan matan hadis mutawatir bertentangan dengan keterangan ayat dalam Al-Quran. Sedangkan keterangan matan hadis ahad mungkin saja tidak mustahil bertentangan dengan keterangan ayat Al-Quran. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.